Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Irfan, Oke. mengganggu waktunya sebentar. Monggo Pak. Oke, ini ada tugas dari JGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi tentang dilema etika. Oke, saya langsung kita pertanyaan. Oke, monggo. Yang pertama, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Dalam pengambilan keputusan di sekolah ada beberapa dilema etika ya. Salah satunya Pak Arif, ketika saya sebagai seorang pimpinan harus dihadapkan pada pilihan antara individu seorang guru dan juga keseluruhan guru di sekolah pada saat saya melakukan penilaian. Yang kedua, bisa jadi dalam penilaian itu sendiri saya berhadapan antara rasa keadilan di satu sisi, di sisi lain saya juga harus memiliki rasa kasihan. Kemudian dilema etik yang ketiga yang terjadi itu, di satu sisi saya harus berpegang pada aturan sebagai kebenaran, dihadapkan pada saya juga harus setia kawan dalam menilai guru. Nah, itu di sana terjadi dilema etika. Kemudian yang terakhir, pada saat saya berpikir untuk pengembangan sekolah, di satu sisi saya dihadapkan pada pemikiran bagaimana kita mencapai tujuan jangka pendek, dihadapkan dengan bagaimana kita juga harus mencapai tujuan jangka panjang. Kalau kita lebih menekankan pada tujuan jangka pendek, otomatis kita nanti akan terkorbankan jangka panjang. Sebaliknya kalau kita lebih berfokus pada jangka pendek, jangka panjang, maka jangka pendeknya yang terkadang menurut orang kan dianggap tidak ada keberhasilan gitu kan. Itu di sana terjadi dilema etik. Oke, terima kasih Bapak. Terus langkah-langkah atau proses apa yang Bapak lakukan selama ini mengenai identifikasi? Dalam mengambil keputusan terhadap identifikasi dilema etik ini, yang pertama saya sebagai seorang pimpinan mendasarkan pada intuisi yang saya miliki. Jadi bagaimana saya berhadapan dengan dilema etik, tentunya saya punya intuisi. Oh, saya harus memutuskan seperti ini dan sebagainya dengan berbagai dasar. Kemudian yang kedua, dilema etik ini juga saya selesaikan kadang-kadang didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya. Atau sebelum saya memutuskan sesuatu yang di dalamnya mengandung dilema etik, saya kadang-kadang harus mengkaji fakta-fakta yang ada. Kemudian saya juga tidak lupa sebagai ASN dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi di dalamnya ada dilema etik, kita tetap berpegang teguh pada wewenang yang kita miliki. Jadi selaku pimpinan di sekolah, maka wewenang saya terbatas di sana. Ketika ada hal yang seharusnya bukan menjadi keputusan saya, maka tidak akan saya ambil sebagai keputusan. Dan yang terakhir tentunya dalam mengambil keputusan terhadap persoalan dilema etik ini harus rasional. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari Bapak? Yang paling efektif. Yang pertama, saya mendasarkan satu, bahwa pengambilan keputusan tidak boleh berpihak pada satu pihak, tetapi harus bermanfaat untuk semua pihak. Yang kedua, pengambilan keputusan itu sendiri juga tidak merugikan satu pihak. Jadi artinya tidak merugikan pihak tertentu ketika saya mengambil keputusan. Makanya tetap harus berpegang pada aturan. Kemudian yang terakhir, ya tentunya yang menjadi pijakan saya adalah sesuai dengan norma, nilai, dan juga aturan-aturan yang berlaku. Terus tantangannya apa itu Pak dalam pengambilan keputusan tadi? Nah, persoalannya, tantangan yang terjadi itu, dilema etik itu tidak bersifat teoritik ya dalam kenyataannya. Jadi problem-problem dilema etik itu sifatnya variatif, sangat beragam, tergantung situasi dan lingkungan yang ada. Artinya ketika saya dihadapkan di akhir tahun dengan penilaian guru, maka tentunya kan kita juga tadi tahu masalahnya, tahu faktanya, tahu segala macam. Tetapi ketika kita lengkap seperti itu, enak ketika kita memutuskan mengambil sebuah keputusan yang berhadapan dengan dilema etik tadi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan yang belum ada sebelumnya,
Maka otomatis saya pun harus berpikir satu tadi menggunakan intuisi, rasional dan sebagainya. Jadi kembali ke sana Pak Arif. Apakah ada jadwal atau diselesaikan di tempat atau seperti apa untuk mengambil keputusan tadi? Pengambilan keputusan itu kondisional ya. Jadi tergantung persoalan apa yang mengemuka. Ya satu contoh ya di akhir tahun saya selaku pimpinan harus melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Sementara kan sekarang sudah jelas beda dengan dulu. Kalau dulu guru dinilai dengan kepala sekolah tanpa ada rambu-rambu yang jelas. Kalau dulu SKP dinilai dengan angka dan sebagainya. Kalau sekarang seorang guru ketika akan saya nilai, saya mengacu pada rambu-rambu yang ada dari Menpan RB maupun dari kementerian. Satu contoh, dasarnya berakhlak dan juga perilaku kerja. Artinya berorientasi kepada layanannya, kemudian akuntabel, kemudian kompatibel, sampai kepada akhirnya perilaku kerjanya itu sendiri. Saya dihadapkan pada 3 pilihan, apakah dia di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Tentunya semua mengacu pada fakta portofolio yang terkumpul, sehingga ketika saya mengambil keputusan, nah kalau yang seperti itu mau tidak mau harus terjadwal, karena kita dikejar deadline dengan dinas atau dengan pimpinan kita di atas. Tetapi dalam kondisi tertentu ada sifatnya, misalkan ketika kita berpikir seperti tadi, rencana pengembangan sekolah jangka pendek, jangka panjang. Nah kalau yang seperti itu kan sifatnya fleksibel, tentatif, tidak harus terjadwal seperti itu. Tetapi ya kita juga punya materi. Ya jangka pendek otomatis kan ada tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan. Cuman tidak kaku. Nah, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etik? Dalam kasus dilema etik yang mempermudah salah satunya adalah yaitu tadi, karena saya mengacu pada langkah. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya dapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai jenengan masalah dilema etika. Jadi dilema etika ini kita mengalami namanya dilema soal permasalahan keputusan yang jenengan ambil. Nah ini pertanyaan yang pertama. Jadi selama ini bagaimana jenengan ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Jadi seperti apa? Dilema etika kalau di pesantren ini, di yayasan pondok pesantren, seperti contoh anak rajin lalu dia melanggar HP. HP itu adalah keputusan pondok pesantren yang pimpinan juga dilema untuk mengeluarkan atau tidak. Maka keputusan tertingginya adalah kita memutuskan bersama-sama untuk mengeluarkan anak tersebut. Bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama ya barusan kasus seperti itu. Jadi ada siswa yang membawa HP karena HP itu sudah larangan dari pondok pesantren, tiba-tiba diberhentikan. Jadi itu kan berarti kan sama-sama benar dari peraturan pesantren, sedangkan anak ini rajin. Jadi sebenarnya bagaimana keputusan Anda seperti itu? Keputusannya adalah kita mengundang wali murid, mengundang dalam hal ini ketua kamar, mengundang wali kelas, mengundang guru BK, dan mengundang guru-guru di mana dia belajar. Kalau di kelas 10 malah ke kelas 10. Di situ kita adakan konferensi kasus terkait dengan keputusan anak ini, yang pada akhirnya tetap walaupun kita dilema, tetap anak ini dikeluarkan dari sekolah. Berarti ini dua kepentingan yang sama-sama benar juga, Sama-sama. atau dan mengandung nilai kebajikan. Berarti tadi sudah dijelaskan langkah-langkah atau prosedur yang jenengan ambil selama ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Ya sangat efektif karena efek jerah kepada yang lain. Pertama, karena keputusan mengeluarkan anak yang melanggar HP ini adalah melanggar aturan pondok pesantren, maka itu harus ditegakkan walaupun anak ini rajin, semisal itu. Maka efek-efeknya kepada siswa yang lain maka akan terus mengikuti aturan pondok pesantren. Oke. Berarti apa tantangan dalam pengambilan keputusan tadi? Tantangannya apa?
tantangannya yang pertama ya kita sebagai manusia ya berat ya, karena memang pertama kalau memang anaknya rajin tentu manusiawi berat, tapi ya karena memang keputusan pondok harus dikeluarkan maka harus dikeluarkan. Berarti ini sudah menjadi peraturan di dilema antara kasihan atau ya betul, seperti antara itu. kasihan kita sebagai pimpinan dan kasihan juga kepada anaknya yang memang rajin tapi yang memang tidak kuat cobaan ya, memegang HP itu. Iya, karena sudah peraturan dari awal dari pesantren. Ya. Berarti kalau Dan anak santri sini yang masuk pondok pesantren ini rata-rata dia berjanji tidak akan mempersiapkan HP, memegang HP, dan itu sudah bermaterai 10.000. Jadi anak-anak sudah mengisi perjanjian itu dari awal masuk ke pondok ini. Nah, apakah ada jadwal khusus? Jadi misalnya tadi anak yang pegang HP tadi ya, yang diberhentikan, terus ya, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal pertemuan antara wali murid atau wali kelas atau seperti apa bentuk Biasanya prosedurnya? kalau anak melanggar itu memang langsung ada surat dari keamanan pesantren terkait dengan keputusan dikeluarkan dari pondok, maka di tingkat sekolah kita bicarakan. Keputusannya ya tetap kita keluarkan dari sekolah dan juga mengeluarkannya dari Dapodik. Ya, dari pesantren juga. Pesantren juga ya betul. Ya, berarti kan otomatis. Jadi Otomatis dikeluarkan. Jadi faktor apa saja, berarti sudah terjawab ya, faktor apa saja yang membantu Anda mengambil keputusan tadi? Berarti karena faktor dari peraturan pesantren tadi. Ya, peraturan pondok pesantren yang memang di sini harus dijunjung tinggi karena memang itu keputusan pondok pesantren termasuk dalam hal ini maka harus diberlakukan dan ya kita harus menjunjung tinggi itu peraturan pondok pesantren itu. Terima kasih. Nih terakhir Pak, jadi pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan tadi, jadi atau dilema etika? Pertama ya manusiawi ada perasaan sedih, ada perasaan gimana ya, yang namanya anak rajin lalu dia melanggar peraturan pondok pesantren dan sanksinya dikeluarkan, maka ya perasaan sedih itu yang menyelimuti kita sebagai pimpinan di sini. Tapi ya itu efek jerahnya kepada yang lain insya Allah ada, karena memang peraturan kalau ditegakkan maka efeknya kepada yang lain itu positif. Itu pengalamannya jadi positif. Jadi satu anak dikeluarkan maka ada 1.000 anak yang terselamatkan dengan kita menegakkan aturan itu. Terima kasih Bapak Wali. Ya, sama-sama.